Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nangki Swanto dari Prodi Teknik Informatika B tahun 2021. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Dalam kewirausahaan dibagi menjadi dua, yaitu kewirausahaan dan wirausaha. Wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko, dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Sedangkan kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Jadi wirausaha adalah individu dan pelaku itu sendiri, sedangkan kewirausahaan adalah proses menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Kemudian ada sikap wirausaha. Yang pertama adalah berkomitmen tinggi. Komitmen mengenai suatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi maksudnya adalah menjaga komitmen supaya mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dengan begitu pembelian terus meningkat, sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan, yaitu memperoleh laba yang diharapkan. Kemudian ada sifat jujur. Kejujuran mengenai pelayanan yang dijanjikan dan mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan, yaitu jujur dalam mengenai karakteristik produk maupun jasa yang ditawarkan. Kemudian ada kreatif dan inovatif. Untuk dapat memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki cara berpikir yang maju penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama di pasaran, supaya tidak tertinggal dengan produk yang dijalankan oleh orang lain. Kemudian ada disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Maksudnya ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Kemudian ada percaya diri. Orang yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang sudah matang jasmani dan rohaninya. Maksudnya adalah seperti tidak tergantung pada orang lain, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif, kritis, emosionalnya stabil dan tidak gampang tersinggung. Kemudian ada keuntungan berwirausaha. Keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri. Usaha yang dijalankan merupakan usaha yang dimilikinya, maka keuntungan dari hasil usaha tersebut menjadi miliknya juga. Karena usaha tersebut miliknya sendiri, maka hasilnya juga dimiliki oleh sendiri. Kemudian memperoleh kepuasan. Kepuasan ini secara tidak langsung akan memotivasi dirinya untuk lebih giat bekerja, agar perkembangan usaha semakin lama semakin baik dan kuat dalam menghadapi persaingan. Kemudian mengembangkan potensi diri. Tidak ada yang menghalangi untuk melakukan apapun, kecuali diri sendiri yang tidak mau mencobanya. Jadi usaha yang dijalankan bisa berkembang jika wirausahawan tersebut memiliki keinginan untuk berkembang. Kemudian membantu membuka lapangan kerja. Semakin besar bisnis yang dikembangkan, semakin banyak lapangan kerja yang bisa dibuka. Banyak orang yang bisa dipekerjakan, sehingga hidup akan terasa lebih berguna. Jadi dengan adanya wirausaha, seorang bisa mendapatkan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Kemudian ada kerugian berwirausaha. Contohnya adalah pendapatan tidak stabil. Pendapatan seorang wirausahawan tergantung dari waktu dan kondisi. Jadi dalam wirausaha memiliki pasang naik dan pasang surut. Kadang bisa ramai, kadang bisa tidak ramai, tergantung dengan situasi dan kondisi. Kemudian sering terlibat masalah keuangan. Wirausahawan harus mampu mengalokasikan uang yang ada untuk berbagai kepentingan. Setiap masalah keuangan harus diselesaikan dengan baik. Jadi wirausahawan harus bijak dalam mengatur keuangan. Contohnya adanya keterlambatan pembayaran yang akan berimbas kepada jenis pengeluaran yang lainnya. Kemudian resiko akan kehilangan modal, aset atau investasi. Dalam membangun suatu usaha, kita harus memiliki modal usaha yang rata-rata tidak sedikit. Jadi seorang wirausahawan harus bersiap-siap dengan kemungkinan yang akan terjadi.
Salah satunya apabila suatu waktu usaha yang dirintis dalam keadaan yang tidak menguntungkan, apabila hingga harus gulung tikar, maka wirausahawan tersebut bisa kehilangan modal awal, aset, bahkan investasi. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Kemudian strength atau kekuatan. Menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif. Jadi wirausahawan menganalisis apa saja kelebihan dan keunggulan yang dimiliki perusahaan, serta keunikan yang membedakannya dengan perusahaan lainnya. Kemudian kelemahan atau weakness. Setiap perusahaan pasti memiliki kelemahan. Hal ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perusahaan. Jadi untuk mengetahui kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, bisa diatasi dengan memposisikan diri sebagai konsumen, yang biasanya lebih tahu apa yang kurang dari sebuah perusahaan. Kemudian menganalisis hal yang dimiliki perusahaan lain, tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan. Kemudian peluang atau opportunities. Analisis peluang sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena hal inilah yang akan menentukan perkembangan perusahaan di kemudian hari. Jadi seorang wirausahawan juga harus melihat peluang apa saja yang ada, dan perkembangan tren apa saja yang sejalan dengan perusahaan, yang bisa membantu perusahaan lebih berkembang, supaya mampu bertahan dan diterima di masyarakat. Kemudian ada ancaman atau threats. Analisis ancaman mencakup hal-hal yang mungkin dihadapi perusahaan, yang dapat menghambat perkembangan perusahaan agar dapat menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak. Hal yang harus diperhatikan misalnya, ketersediaan sumber daya apa saja yang dilakukan pesaing, ada berapa jumlah pesaing, dan bagaimana minat konsumen. Jadi mengapa harus berwirausaha? Karena berwirausaha mengajarkan kita untuk bekerja keras, menggapai target dan selalu berjuang hingga kesuksesan tercapai. Selain itu di sisi finansial, berwirausaha membiasakan diri untuk bisa menabung dan mengelola uang dengan baik dan teratur. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.